Halo teman nalar, kembali lagi di Rahasia Rasa bersama aku Sarah Wayne. Nah di sini teman nalar, siapa yang suka makan nasi uduk? Aduh, kalau suka nasi uduk sama dong, karena aku juga suka banget. Dan tahu nggak, di Bintaro ada satu nasi uduk yang terkenal banget. Mungkin teman-teman nalar juga pernah makan. Namanya adalah ini dia, nasi uduk Pak John. Nah seperti apa nasi uduk Pak John? Rasanya, terus bagaimana rahasia bisnisnya sehingga bisa bertahan berpuluh-puluh tahun. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam karena kita ada janjian langsung sama Pak John ya. Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Ya, silakan dulu. Terima kasih Pak John. Terima kasih ya. Terima kasih ya Pak John. Ya, baik. Udah menerima teman nalar semua untuk berkunjung ke nasi Oke, uduk Pak John. ya. Nah sekarang Pak John, kita mau tanya nih ke Pak John. Kan udah terkenal banget Pak John, terus berpuluh-puluh tahun juga. Iya. Mungkin kalau teman-teman nalar nanti mau ke sini, pesan makanan apa sih yang paling utama? Selain pastinya nasi uduk ya. Iya, betul. Biasanya apa ini lauknya paling enak di sini? Yang favorit ya. Iya. Yang favorit itu ayam gorengnya. Ayam goreng. Yang keduanya bebek. Ya, ada lele juga favorit juga. Ayam bakarnya favorit juga. Wah, memang banyak. hampir semua ya favorit sih memang. Nah Pak John, semuanya favorit ya Pak di Iya, sini. iya, Nah tapi kalau gitu kali ini nih, kalau lauk pilihan Pak John buat dimakan sama teman-teman nalar apa? Itu ya nasi uduk sama pakai ayam. Nasi Ayam uduk. goreng. Wah, Nasi uduk, ayam goreng. Dan sambel ya Pak Sambelnya. John? Oke. Soalnya itu ada sambal manis, ada sambal pedas. Ada Biasanya favoritnya yang biasa suka yang pedas memang minta yang pedas. Waduh. Tapi ada juga yang anak kecil maunya yang manis. Tapi Ada tetap yang harus sekali- kelihatan makan sambal juga pokoknya ya, Pak? Sambelnya ya insya Allah oke lah artinya gitu. Gitu, dan gitu. Gak Kira-kira. sabar, coba kita Iya, ini ya Pak oke, John. siap. Boleh nih kita pesen langsung. Ya, Wah, oke. Pak dia ya, terima kasih Iya. Mas. Ini semua Ya. nasi uduk, Yuk. ayam goreng, ada tahu goreng, tempe goreng, usus, lalapan, dan ini ya Pak John ya. Iya. Dan ini dia teman nalar, rahasia rasa nasi uduk Pak John. Nah ini dia Pak John ya, udah ada 2 sambal, udah ada ayam goreng, usus, tahu, tempe, dan juga pastinya nasi uduknya nih teman nalar. Ya. Boleh kita langsung Iya, silakan. permulaan ya Pak John. Permulaan. Duh, Pak John nggak makan nih. Iya. Udah Kamu ahlinya. Nah, tadi kan dikasih tempat sambal nih Iya. teman nalar Pak John. Biasanya cara makannya kalau ala Pak John tuh gimana? Ya, taruh sendok taruh situ langsung Langsung aja pakai, ya? Oke. pakainya. Dan bebas ya Iya, sambalnya? bebas. Ya. Sukanya apa? Coba nih teman nalar ada 2 jenis sambal di sini. Tuh. Ya. Yang ada satu yang pedas, ada satu yang Ya, manis. yang ini yang pedas, itu yang manis. Oh, coba di sini Iya. kita coba dua-duanya Iya, ya. iya. Ini yang pedas dulu, kita taruh sini. Terus yang manis, Yang manis. kita taruh sebelah sini. Biar semuanya bisa nyambel ya Pak John di sini. Iya. Nah, tapi sebelum saya cobain Pak John, apa sih sebenarnya yang ngebedain nasi uduk Pak John dibandingin nasi uduk lainnya yang ada? Kalau kata tamu itu lebih gurih, lebih enak. Ini khas sebetulnya ini khas Cirebon sebetulnya. Di situ ingin ngangkat dari Cirebon situ, ya ilmunya dari situ. Kebetulan istri kerja di sana. Kalau khas Cirebon Akhirnya, apa tuh Pak maksudnya? dia pakai blue band gitu ya. Oh, Kalau oke. yang Pakai lain kan cuma margarin pakai ya. margarin gitu. Kayak gitu. Jadi rasanya lebih beda aja gitu daripada nasi uduk Betawi atau nasi uduk Brebes kan gitu. Ini aja santannya aja kelapanya ini dari Padang. Bener-bener ini ya. Jadi memang beda Pilihannya. pilihannya itu kayak gitu. Coba ya. Soalnya katanya dan pengalaman juga sambelnya ini yang bikin orang terngiang-ngiang juga Iya. Pak John selain nasi uduknya ya. Iya. Coba ya. Ada Bayang sih. Pakai nasi uduknya. Jadi Bener-bener gurih, tapi nggak bikin makto Iya, ya Pak ya. iya. Nggak Jadi enak bener-bener gitu, dia iya. lembut gitu Iya. masuk mulutnya. Nah, tadi kan udah aku sebutin juga nih, Iya. Pak John udah berdiri dari 1991. Iya. Lebih dari 30 tahun Pak Iya. John.
sekarang kan udah ada nih di beberapa berbagai tempat. Yang paling pertama sebenarnya di mana sih kalau kita mau cari pusatnya? Pusatnya memang ini. Pusatnya ini cuman pindah-pindah sih. Di sektor 7 ini ya pusatnya awalnya dari sektor 2, ya, terus pindah ke sektor 9, belakang McD, sekarang dipindahin ke sini. Nah ini yang paling besar memang. Ini. Yang selain itu ya di bawahnya ini ada 4 tenda. Ini kan 4 tenda nih, di sana ada 3 tenda. Ada yang 2 tenda gitu. Jadi paling besarnya ini memang yang paling pertama. Anggaplah pusatnya lah ini. Jadi kalau pengen pusatnya ya udah di sini. Di sini ya, utamanya. Di sini pusatnya. Tapi Pak John berarti saat waktu dulu pertama kali buka langsung namanya Pak John. Nasi uduk Pak John. Dulu enggak. Dulu ayam goreng Kalasan. Aja. Karena di sana di sektor 2 itu karena udah ada nasi uduk, nggak boleh nasi uduk lagi. Nah, makanya ayam goreng Kalasan. Nah, setelah di sini kan bebas di sini. Boleh nasi uduk, boleh ini, akhirnya ya udah diunggulkan nasi uduknya aja. Itu kan nama asli itu kan Ahmad Marjono. Di kampung mana namanya Marjono, di sini tambahin Ahmad. Lah, karena dipanggilnya Mas John, akhirnya ya itulah Mas John. Akhirnya ya udahlah kita memutuskan untuk warung ini dijadikan apa namanya Mas John. Tapi ntar kan tua, kan akhirnya ya udah ada dikasih Pak John aja sekali. Nanti kalau udah tua kan dipanggilnya Pak John. Tapi Pak John kan ada 9 tempat nih untuk nasi uduk Pak Johnnya sendiri. Terus buka franchise di Depok. Iya, betul. Sama satu lagi di Serpong. BSD. Berarti untuk menjaga rasanya Pak John, tetap konsisten dengan cabang segitu banyak kan kadang-kadang orang suka takut nih, makanya baiknya sudah datang ke pusatnya aja deh gitu. Itu gimana buat menjaga rasa biar tetap pelanggan tuh sama loh semua tempat bahkan franchise juga. Iya. Jadi kalau masalah rasa kan memang kalau sambal itu satu gorengan gede. Kebayang. Gorengannya gede banget udah. Ini gorengan langsung. Iya, sekali bikin itu. Ya sama itu. Kalau nasinya juga begitu sama juga yang gadangnya gede-gede juga. Soalnya untuk ya 9 warung itu kan banyak ya kan. Ya, itu harus gede. Memang udah dipersiapkan untuk yang gede-gede semuanya gitu. Terus kalau misalkan ini Pak John, kan buka franchise. Kalau misalkan mereka buka franchise, mereka emang cuma nyediain tempat aja kah? Atau mereka harus belajar juga? Karena kan pasti kan masak kan soal tangan juga ya, nggak bisa nih satu orang sama gitu. Jadi dia cuma syaratnya punya tempat aja. Jadi bayar franchise, punya tempat, setiap hari ngambil barang dari rumah. Anak buahnya kan biasanya kalau buka pertama nih anak buah cuma 4. Jadi yang satu ngambil barang, yang satu beres-beres di warung, barang datang langsung jualan gitu. Setiap hari kayak gitu. Kalau tadi kan bikin satu dandang nih semuanya, ayamnya semua udah diungkep, udah tinggal siap goreng. Kira-kira butuh berapa ayam sih Pak John habisnya nih setiap hari persiapannya atau kisaran? Itu setiap harinya tuh ya 300 sampai 400. Kalau weekend itu ya 450 ekor. Kayak gitu. Itu habis. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Dibagi ke semua cabang. Dibagi semua cabang. Ya paling banyak ya di sini. Jadi kalau yang mana kurang ya udah larinya ke sini. Lari sini lagi. Ya, ke sini lagi. Habis itu sekarang kan kalau lihat nih sosial media kalau kita cari tahu nih, mungkin zaman sekarang kan cari tahu makanan biasanya kita scrolling ya Pak ya. Iya, betul. Kalau bukan nasi uduk Pak John, di Instagram ada, di TikTok juga ada. Itu emang strategi dari Pak John atau gimana? Anak-anak. Oh, anak-anak. Iya, anak-anak kan ada yang bagian audit ada, manajemen ada dokter, ada chef, lengkap yang satu kan anaknya 5 tuh, yang satu bagian dakwah. Jualan selama 30 tahun pasti udah banyak banget ngalamin naik turunnya, pasang surutnya. Iya, betul. Kalau ngadepin kayak kesulitan contohnya sambel deh, kan sering banget orang mengeluh harganya naik, cabai mahal gitu-gitu, tapi rasa Pak John masih bisa tetap konsisten, ayam juga tetap mau nggak mau harus tetap disediain. Itu gimana Pak John ngadepinnya? Ngadepinnya ya kita ngalah. Artinya biarin, artinya ya kita nggak buru-buru naikin atau ya yang penting pelanggan seneng aja dulu. Nanti kalau dinaikkan kok pasti aduh naik kan gitu. Naik nggak mau dia. Kita lebih ngalah aja ya, mudah-mudahan turun lagi gitu aja. Tapi toh itu kalau udah sebulan 2 bulan kok nggak turun-turun baru dinaikin. Iya. Tapi pernah Pak John kayak gitu? Pernah kayak gitu. Kayak gimana? Nah, sekarang ini kondisi sekarang nih umpamanya ayam 150
ribu kan Iya. sekilo. Biasanya cuma 25 atau 30 kan. Sekarang 100 ribu. Ya kita diem aja, udah sempetnya tamu udah. Lalu ya udah kita ya paling nggak ya untungnya dikurangin gitu aja. Tapi itu jauh banget loh harganya teman-teman Iya. kalau denger ya. Itu tapi tetap ada Iya, untungnya. ya sedikit gitu Oh. aja. Cuman ya kita lebih prihatin aja. Ya mudah-mudahan sih ada ya cepet penurunan gitu aja, berharapnya begitu. Tapi kalau emang terus kayak gitu ya kita mau nggak mau. Ya cuman kadang-kadang sih ya tamu ngerti lah. Iya. Artinya keadaan pasar itu bagaimana. Kita tahu kita naikin paling 1.000 2.000 paling naikin nggak banyak lagi. Itu aja. Baik. Iya. Terima kasih loh Pak Iya. John. Ini dia tadi Iya. pengen makan nyuri-nyuri waktu, Iya. Pak Johnnya nggak. Bahkan Pak John udah nggak makan lagi nih. Iya. Nah, Jadi ya saya- kita tinggal ini aja dah, ngeliatin orang makan bagaimana gitu aja Iya. udah. Betul, tapi udah enak banget semuanya Iya. Pak John, semua Iya. yang dikeluarin kali ini Iya. udah sempurna. Bahkan setelah ini habis kayaknya temen nalar saya mau Iya. kayaknya temen nalar abis ini aku mau cobain Iya. yang lain Yang juga lain, ini boleh, karena boleh, banyak kan boleh. menu-menu Iya, iya, favorit menu banyak. semua Pak John. Apa Sekali lagi aja ada. Pak John Iya, terima kasih. Ini aku ya. izin sambil Iya. lanjut Baik, makan baik, ya. silakan. Dan temen nalar aku juga sambil lanjut makan lagi ya. Iya. Ya Pak John, aku izin makan Oke, ya. siap, Lanjut siap, lagi siap, karena silakan. nggak sabar kalau Iya, ini iya, lauknya iya. udah habis, Iya. cobain lauk yang Iya, lain iya, ya. iya, baik. Iya. Nah, teman nalar, ini seperti yang aku bilang tadi, aku mau lanjut makan, mau ngabisin cepet-cepet. Jadi sampai sini dulu rahasia rasa episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terutama kalau teman nalar punya ada satu tempat makanan yang penasaran rahasia-rahasia seperti apa, langsung aja komen di bawah ya. Sampai jumpa di rahasia rasa selanjutnya. Dadah!